Sebagai manusia, seringkali sulit bagi kita untuk memahami konsep waktu, dan bagaimana keajaiban dapat terjadi di dalamnya. Pandangan kita cenderung terfokus pada masa lalu, karena indera kita hanya mampu menangkap apa yang telah terjadi. Umumnya, umat Islam menganggap kalimat kun fayakun, mirip dengan kejadian simsalabim mak gedebuk langsung duar, yang merupakan kemampuan Allah untuk menciptakan segala sesuatu saat itu juga. Namun dalam pemahaman ilmuwan, konsep kun fayakun memiliki peran penting dalam memahami keajaiban waktu. Richard Dawkins dalam bukunya The Magic Reality mengungkapkan, bahwa ketika kita melihat wajah seseorang, kita sebenarnya melihatnya pada masa lalu. Cahaya dari mata orang tersebut, memerlukan waktu untuk merambat ke mata kita, sehingga membuat kita melihat apa yang telah terjadi pada saat itu, bukan tepat pada saat itu. Dalam konteks ini, masa depan tampak semakin sulit diprediksi, karena kita hanya dapat merasakan apa yang telah terjadi, dan tidak dapat menangkap apa yang saat ini terjadi ataupun yang belum terjadi. Namun, masa depan dapat diprediksi dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Sejarah menjadi faktor utama dalam membentuk masa depan, dan kita dapat memperkirakan, menghitung, dan merumuskan formula untuk memecahkan masalah dengan mempelajari sejarah. Seperti semboyan Soekarno yang menyatakan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena sejarah memainkan peran penting dalam membentuk masa depan kita. Sejarah direkam dalam ingatan manusia, dan menjadi bagian dari masa lalu. Namun penting untuk menyadari, bahwa ingatan manusia hanya merupakan alat perekam mikro, sedangkan, ada alat perekam makro yang merekam seluruh pergerakan manusia. Alam semesta ini, dapat dianggap sebagai sebuah piringan kaset yang diputar, dan ditampilkan melalui proyektor yang maha canggih. Cahaya memancar dari proyektor tersebut, dan manusia butuh waktu sepersekian detik untuk menangkapnya. Dengan adanya jeda waktu ini, terdapat peluang untuk perubahan rekaman pada setiap detiknya, dan manusia diberi kesempatan untuk menentukan suatu kejadian. Setiap kejadian, memiliki peluang yang dapat berubah, seperti ketika merasakan sakit, kita memiliki peluang untuk bahagia, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, teori relativitas umum mengungkapkan, bahwa ketika kita berada dalam kecepatan cahaya, segalanya akan berjalan melambat, dan dari perlambatan tersebut, kita dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Relativitas umum juga berhubungan dengan kapasitas memori manusia yang luas, yang dapat diisi dengan banyak data tanpa pernah penuh. Kitab suci seperti Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, atau Lauhul Mahfuz. Hal ini menunjukkan, bahwa alam semesta adalah kumpulan data, yang direkam dan diatur oleh Tuhan. Dalam era teknologi informasi saat ini, data menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Data mencakup banyak informasi, termasuk sejarah peradaban manusia. Perusahaan besar seperti Google, mengumpulkan data untuk merumuskan algoritma. Di dunia maya, data tersebar luas, dan kita sendiri ikut mengisinya dengan memberikan data pribadi saat mendaftar ke platform online atau media sosial. Data tersebut digunakan untuk mengamati dan memprediksi kecenderungan manusia, dan bagi mereka yang memiliki akses ke data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang disukai dan dilakukan orang-orang. Beberapa intelektual, seperti Yuval Noah Harari dan Mary Belknap, mempopulerkan konsep dataisme, sebagai gerakan humanis untuk menggerakkan manusia. Konsep manusia sempurna yang mampu menjaga bumi dengan lebih baik, juga telah dirumuskan dalam berbagai cara oleh nabi, para sufi dan filosof. Dalam era modern ini, konsep manusia sempurna yang berbasis pada dataisme, menjadikan data sebagai elemen terpenting dalam membangun peradaban, dan masa depan manusia. Maka tidak heran, sebagian besar isi dalam kitab suci, menceritakan kejadian masa lalu. Islam telah memiliki pandangan dan konsep yang lebih komprehensif tentang waktu, sebelum ditemukan oleh para ilmuwan dan intelektual. Albert Einstein terkejut ketika menemukan salah satu hadis yang berbicara tentang relativitas umum, yang merupakan sebuah penemuan yang melampaui zamannya. Einstein seolah ingin mengatakan, bahwa Islam adalah salah satu agama yang paling masuk akal, karena Islam telah menyadari, bahwa alam semesta adalah kumpulan data yang terekam dalam Lauh Mahfuz. Islam tidak hanya sekadar halal dan haram, atau bid'ah kafir halal darah. Islam telah melampauinya lebih jauh, tentang masa depan, sains, ilmu pengetahuan, cinta, maupun kemanusiaan. Terbukti, Barat telah mempelajarinya, dan para orientalis telah banyak melahirkan karya. Namun sayangnya, dalam sejarah peradaban Islam,
terdapat masa di mana akal rasional diutamakan, dan pengetahuan spiritual diabaikan, atau sebaliknya, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang membuat pikiran kita kacau dalam memahami bagaimana alam bekerja, atau bagaimana Tuhan bertindak. Fahrudin Faiz dalam bukunya Dunia Cinta Filosofis Khalil Gibran menuliskan, pola pikir manusia yang menggunakan mekanika akal rasio selama berabad-abad lamanya, dan peradaban manusia yang diwarnai oleh perilaku praktis pragmatis, membuat sebagian besar manusia hanya mau tunduk dan percaya kepada yang memiliki daya guna, dan fungsi yang terlihat oleh mata. Hal ini telah menyebabkan ketertinggalan umat Islam dibandingkan dengan Barat dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pemahaman yang tepat dan penekanan pada konsep kun fayakun dapat membantu umat Islam dalam memahami konsep keajaiban waktu. Konsep kun fayakun tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jika kita mengartikan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dalam kurang dari 1 detik berdasarkan teori waktu, hal itu tidak jauh berbeda dengan kisah Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sekali kedipan mata. Hak prerogatif Tuhan dalam konsep kun fayakun tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan ketika Tuhan berkehendak, segala sesuatu terjadi tanpa ada yang dapat menghalanginya. Namun, penting untuk memahami bahwa proses penciptaan juga memiliki peran penting. Dalam proses penciptaan manusia, langit dan bumi, terdapat penjelasan dan proses yang membutuhkan waktu. Setiap kejadian memiliki prosesnya masing-masing, dan hal ini bertentangan dengan pemahaman bahwa segalanya terjadi secara tiba-tiba, atau simsalabim mak gedebuk, atau tiba-tiba kling aku adalah Om Jin. Proses tersebut memberikan pemahaman yang dapat dicerna oleh akal manusia. Dalam perhitungan sains, luas alam semesta yang dapat diamati adalah 46,5 miliar tahun perjalanan cahaya, dengan kecepatan laju 2.999.792 km per detik. Jika seorang pilot menerbangkan pesawat dengan kecepatan 299.792 km per detik, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ujung alam semesta yang dapat diamati dari bumi, adalah 46,5 miliar tahun perjalanan. Dengan kata lain, luasnya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan sekali berfirman kun, dan terjadi dalam ruang tanpa adanya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa ruang diciptakan oleh Tuhan dalam satu momen, kemudian dimensi waktu baru tercipta bersamaan dengan munculnya kesadaran materi ruang yang membentuk waktu. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, kun fayakun diterjemahkan sebagai jadi, maka jadilah. Pemaknaan ini sesungguhnya kurang tepat. Terjemahan kun fayakun bukanlah kun fakana, yang berarti jadi maka jadilah, yang menyiratkan bahwa seluruh penciptaan alam semesta telah selesai dan tidak berlangsung lagi. Namun sebenarnya, kun fayakun memiliki arti jadi, maka terus atau akan terjadi. Proses penciptaan alam semesta ini masih berlangsung. Sebagai contoh, Al-A'raf ayat 54 membocorkan petunjuk bahwa beberapa langit dan bumi tercipta dalam 6 ayam, yang secara harfiah berarti 6 hari, namun secara makna dipahami dengan 6 masa. Walaupun tidak saat itu juga terjadi, ini tidak menghilangkan keajaiban dalam penciptaan, karena proses rumit dan panjang terjadi untuk membentuk alam semesta, yang memiliki hukum dan perhitungan matematis yang presisi, termasuk hukum gravitasi yang mempengaruhi setiap benda di alam semesta. Demikian pula, Tuhan menciptakan manusia melalui proses evolusi yang kompleks, dengan persiapan yang memakan waktu ratusan ribu tahun. Ini menunjukkan betapa besar keajaiban Tuhan yang bisa dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Keajaiban yang sebenarnya terletak pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan memiliki ketertiban yang teratur dan teratur. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, Tuhan tidak bermain dadu saat menciptakan alam semesta. Dalam pemahaman Islam, Al-Quran menjadi sumber panduan dan petunjuk yang lebih lengkap daripada penemuan ilmuwan dan rumusan intelektual. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan proses yang rumit, dan segala sesuatu yang dikehendakinya terjadi. Pemahaman yang tepat dan mendalam terhadap Al-Quran akan membantu umat Islam memahami konsep keajaiban waktu dengan lebih baik. Dalam mengkaji konsep ini, penting untuk memahami perbedaan antara dimensi waktu hakikat dan waktu syariat. Dalam perspektif waktu hakikat, segala sesuatu yang Allah kehendaki, justru sudah terjadi. Konsep dimensi waktu hakikat dan waktu syariat, memiliki lapisan kecepatan yang berbeda, dan dimungkinkan adanya dimensi waktu kosong, atau ruang alam tanpa waktu. Namun, sebagai umat yang percaya bahwa Allah Maha mengabulkan doa, kita harus percaya bahwa doa kita sudah dikabulkan seketika kita memintanya, atau bahkan sebelum kita mengucapkannya.
Artinya, sebelum kita mengucap doa, hukum alamnya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz, tinggal menunggu waktu terjadinya. Meskipun pengabulan doa dapat memiliki proses yang lebih lambat, kita perlu memahami bahwa waktu syariat dan waktu hakikat memiliki perbedaan. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk dan kesadaran materi ruang akan dimatikan oleh Tuhan. Waktu syariat akan berakhir, dan yang ada hanyalah ruang dan waktu hakikat. Pemahaman tentang ilmu kun fayakun dalam konteks keajaiban waktu adalah sebuah tantangan yang kompleks. Konsep tersebut melibatkan pemahaman tentang dimensi waktu, peran manusia sebagai khalifah di bumi, dan bagaimana kita dapat memahami dan berinteraksi dengan keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Kesimpulannya, pemahaman ilmuwan tentang konsep keajaiban waktu melibatkan pemahaman tentang relasi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yaitu pemahaman akan proses penciptaan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya, serta peran manusia dalam mengenali dan memahami keajaiban yang ada di sekitarnya. Dalam menjalani kehidupan, kita memiliki bekal yang lengkap dengan akal dan pengetahuan, serta keimanan dan keyakinan yang mendalam, untuk terus mengeksplorasi dan memahami konsep keajaiban waktu dengan lebih baik. Inilah keajaiban Tuhan, menciptakan skenario melalui proses yang rumit dan berkepanjangan. Tidak seperti apa yang kita ketahui, bahwa Nabi Adam harus melewati proses sujud malaikat, perdebatan Tuhan dengan malaikat, pembangkangan malaikat, pengambilan tulang rusuk untuk dijadikan Siti Hawa, melewati drama buah huldi, baru turun dari surga. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menggunakan waktu untuk melalui proses tersebut? Salah satu jawabannya, mungkin adalah agar kita manusia mencari pengetahuan, karena kita diberi akal untuk selalu berusaha mencari kebenaran. Dan ini hanyalah salah satu upaya mencari kebenaran.